والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم، دافئ البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه طاهر مطهر مؤثر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى، مصباح ظالم أبي قاسم سيد القولين شفيع الثقلين، سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والأجم، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم صلاة تغفر بها الذنوب آمين وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسوق وتلين بها الشعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Ta'ala, Allah mempertemukan kita kembali dalam satu majlis seafdal-afdalnya majlis di muka bumi ini, di mana majlis mengajarkan ilmunya Allah, membimbing orang ke jalan yang diridhai oleh Allah, membimbing orang menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita seberataan yang hadir pada malam ini dihadirkan pula di surganya Allah bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga Haji Adi, Bu Haji sekeluarga yang telah memberikan fasilitas Majlis Ta'lim Al-Fatah cabang Palangkaraya, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiat, digampangkan rezekinya oleh Allah Ta'ala, digampangkan urusannya oleh Allah Ta'ala zahir dan batin, dan mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah. Demikian juga keluarga kita seberata. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Pada malam ini ada tema yang berbeda. Ingat, masuknya bulan Rajab, terjadi keagungan di bulan Rajab, dan kita ambil berkah haulan waliyun min awliyaillah, Tuhan Guru sekumpul. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya. Amin amin ya rabbal. Adapun Isra wal Mi'raj ini wajib kita sebagai umat Islam mengimaninya, mempercayainya. Walaupun secara akal manusia tidak mungkin bisa menjangkau, tidak mungkin dapat mendeteksi perjalanan-perjalanan yang agung, perjalanan-perjalanan yang sangat mentakjubkan di luar akal sehat manusia. Tapi ini semua masalahnya bukan ukuran akal manusia, akan tetapi kebesaran, keagungan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada hambanya dengan memperjalankan perjalanan Isra wal Mi'raj, sekaligus untuk menunjukkan kepada hambanya keagungan, kemuliaan, ketinggian darajat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di mana tidak ada satupun di muka bumi ini yang dekat kepada Allah Ta'ala tidak melalui jalur Rasulullah. Di mana tidak ada satupun di muka bumi ini, baik itu para nabi sebelum Nabi Muhammad, demikian juga ulama-ulama yang tidak mengambil keberkahan Nabi Muhammad. Semuanya berlomba-lomba mengambil keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah ada Nabi Allah Adam alaihissalam. Tidak akan pernah ada Nabi Allah Dawud. Tidak akan pernah ada Nabi Allah Ibrahim. Tidak akan pernah ada Nabi Allah Musa. Tidak akan pernah ada Nabi Allah Isa. Sampai-sampai pada saat Nabi Allah Adam memohon ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang pernah ia lakukan, bertawassullah Nabi Allah Adam. Setelah berdoa 300 tahun mohon kepada Allah tidak ada jawaban, sampailah pada titik doa Nabi Allah Adam, faqala ya Rabbi bihaqqi Muhammadin illa ghafartani. Ya Allah, dengan keberkahan Muhammad, ampunilah segala kesalahan-kesalahanku ya Allah. Allah bertanya, wa ma Muhammad, wa man Muhammad? Siapa itu Muhammad ya Adam? Dari mana kau tahu itu Muhammad ya Adam? Kata Adam, pada saat kau ciptakan ya Allah, aku mengangkat. Pada saat kau ciptakan aku ya Allah, pada saat kau ciptakan ya Allah, aku mengangkat kepalaku di pintu-pintu surga, di pintu-pintu arsy-Mu, tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فعلمت أنه أكرم الخلق عليك إذ قرنت اسمه مع اسمك. Di situ aku dapat mengetahui bahwa Muhammad ini adalah orang yang paling mulia di hadapanmu karena namanya berdampingan dengan namamu ya Allah. Qala na'am. Jujur ikam ya Adam. Benar ikam ya Adam. Laqad ghafartu laka. Aku ampuni kesalahan ikam. Sampai pada akhir firman Allah Ta'ala, laulahu ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad ya Adam, aku tidak akan pernah ciptakan kau ya. Artinya keberadaan Nabi Muhammad ini pelantara wujudnya adanya Nabi Allah Adam dan para nabi yang lain. Makanya Imam Busiri menerangkan wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyam. Semua seberataan para nabi ini berlomba-lomba mengambil keberkahan dari wujudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberataan para ulama, seberataan para wali berlomba-lomba mengambil keberkahan dari keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah kita dapat tahu bahwa Nabi Muhammad adalah manusia, tapi bukan manusia biasa. Manusia luar biasa. Manusia yang telah diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala melebihi dari para nabi-nabi yang lain. Dan dialah pemimpin para nabi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu walad Adam yaumul qiyamah wala fakhr." Aku adalah pemimpin anak turunan Adam pada hari kiamat kelak. Dan ucapanku ini tidak disertai dengan kesombongan. Adam dan para nabi tahta liwa'i, di bawah naunganku kata Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala
Kejadian ini tepatnya pada suatu malam pada tahun ke-10 dari kenabian. 1 tahun sebelum hijrah dari Mekah menuju Madinah. Perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat agung. Yang tidak mungkin sebelum dan sesudah Nabi Muhammad dapat melakukan perjalanan ini. Kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan keagungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Allah menyebutkan keadaan ini pada suatu malam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama muttaji'an di sini pada waktu Rasulullah lagi santai berada di depan Ka'bah. Baina rajulaini, di antara 2 orang laki-laki tersebut. Siapa laki-laki tersebut yang berada di samping Rasulullah? Sayyidina Hamzah dan yang satu Ja'far ibn Abi Thalib. Kejadian ini pada suatu malam. Dan kejadian Isra wal Mi'raj ini adalah 2 perjalanan yang agung. Perjalanan di mana Allah Ta'ala cantumkan, sebutkan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Dari Masjidil Aqsa menuju langit nomor 7. Berhentilah di tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Lalu menghadaplah Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim. Di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sejelas-jelasnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dimulainya Maha Besar Allah. Karena perjalanan ini hanya dengan kebesaran Allah. Kalau bukan dengan kebesaran Allah, nggak bisa. Di mana Nabi Muhammad diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Isra wal Mi'raj itu. Di mana Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan yang luar biasa pada waktu malam Isra wal Mi'raj. Kalau diteruskan dengan olahragawan di zaman ini, lebih kuat dari Mike Tyson, Muhammad Ali, Josh Foreman, lebih kuat dari petinju-petinju legendaris itu Rasulullah. Kalau diteruskan dengan keadaan zaman sekarang, atau diteruskan dengan keadaan dongeng, kisah-kisah dongeng seperti Superman, Batman, lebih kuat dari itu Rasulullah. Dahsyatnya Allah Ta'ala berikan kekuatan yang luar biasa pada Rasulullah, melebihi daripada 40 orang ahli surga. Nah, coba nih, kita akan tes
bagaimanakah kekuatan Rasulullah yang pian dapat membayangkan sendiri. Pian, sama ngarannya Nasrullah. Mudah-mudahan kita digampangkan seberataan Allah. Pian naik motor paling jauh ke mana? Pernah ke Kapuas? Naik motor? Keras? Malam? Bagaimana perasaan pian pada saat pian dari Palangka menuju Kapuas naik motor seorang diri atau dengan temankah? Apakah keuyuhan atau tidak? Jujur. Ada keuyuhan, bilang aja keuyuhan, jangan bilang ada. Perjalanan sini Kapuas berapa? 2 jam. Maksud ulun berapa kilo? 160-an. 135. Baik. 135. Manusia normal akan mengatakan keuyuhan. Begitu Pak Meja? Baru 130 uyuh. Pakai pengalaman jaket lagi. Pakai helm lagi. Ini Nabi perjalanannya tidak pakai pengaman. Perjalanannya jutaan triliun kilo. Coba bayangkan. Jutaan triliun kilo. Ini bukan 130. Jutaan triliun kilo. Lihat bagaimana kekuatan Nabi. Luar biasa. Pulihkan dari Isra Mi'raj, tubuh Rasulullah lebih gagah, lebih kuat. Allahumma shalli ala Muhammad. Di sini Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana keagungan yang dimiliki Rasulullah. Ini di zaman sekarang aja. Baru 135 sudah goyuhan. Bukan hanya goyuhan, garing lagi. Ya, cuman garingnya disembunyikan ya kalau. Karena nyaman disebutkan. Nah, 2 hari, 3 hari nggak keluar dulu. Ini jutaan triliun kilo, tidak pakai pengaman. Subhanallah. Allah tunjukkan bagaimana keagungan, kekuatan, kebesaran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya mengendarai buruk. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kejadian ini pada waktu Rasulullah berada di Makkahul Mukarramah. Muqaddi'an baina rajulaini id atahu Jibril wa Mikail wa Israfil wa malak al-akhar. Datang itu malaikat Jibril mengucap salam kepada Rasulullah. Kemudian karena sudah kenal, tahu bahwa Jibril itu adalah utusan Allah, fahtamalahu hatta jaa bihi Zamzam. Lalu Rasulullah didekatkan dengan sumur Zamzam. Di sini banyak ilmu, tolong perhatikan. Atas perintah dari Allah, dibelah dada Nabi, dikeluarkannya hati Nabi. Kemudian Jibril berkata kepada malaikat Israfil, "I'tini bitastin minal ma'." Ambilkan mangkok gayung yang halus yang telah diisi dengan air Zamzam. Kemudian hati itu dicucinya. Tapi cucian ini telah diisi air Zamzam tersebut ilmul yakin, yang kedua haqqul yakin, yang ketiga ainul yakin. Tapi seberataan telah diisinya semuanya. Dicucinya, dibersihkannya. Bukankah Rasulullah itu suci? Benar. Zadat tuhurun ala tuhrin. Dilipat gandakan kesucian yang ada pada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian pembelahan dada ini bukan sekali.
Kejadian ini berulang-ulang kali sebanyak 3 kali. Yang pertama pada saat umur 10 tahun. Yang kedua pada saat turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat itu kan sampai di sini. Kemudian dilanjutkan lagi selanjutnya. Nah, dicuci untuk yang kedua kalinya. Ketiga, dicucinya pada saat akan melaksanakan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pelajaran-pelajaran yang kita akan ambil iktibar pelajaran di dalamnya. Yang pertama, kita dapat mengambil pelajaran di sini kejadian Isra wal Mi'raj ini pada suatu malam, di mana Nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menghadap Allah pada suatu malam. Di sini bukti, di sini dalil yang wadih. Sesungguhnya orang kalau mau dekat kepada Allah, jangan pernah melupakan bangun malam. Kalau pian ingin ada hajat gabul, jangan pernah pian meninggalkan bangun malam. Ulun menemui orang-orang sukses itu orang yang tidak pernah lepas bangun malam. Ulun menemui orang-orang yang sukses baik urusan dunia atau urusan akhirat tidak pernah lepas bangun malam. Kalau pian lihat ada orang mengaku wali, mengaku mempunyai kelebihan, pian lihat bangun malamnya. Maksudnya bangun malam sholat tahajud. Bukan kayak murid ulun bangun malam masuk kamar mandi, setelah itu guringan lagi. Sama aja, sapi juga begitu. Sapi begitu, bangun, kemih, tidur lagi. Maksudnya sholat tahajud. Malam mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala menjauhkan dari segala bala, agar Allah menghapus segala kesalahan kita. Mohon agar pintu rahmat yang telah ditutup dibuka oleh Allah. Mohon kepada Allah Ta'ala penjagaan dari penjaga yang jahat ada di samping kita ini, yaitu syaitan dan iblis yang selalu membisikkan sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Mohon kepada Allah hidayah. Kalau pian ini mempunyai anak, punya keluarga, sebut namanya. Ya Allah, anak ulun namanya ini, ya Allah berikan hidayah. Ya Allah, sukseskan urusannya, ya Allah. Ya Allah, hanya pada Engkau lah, ya Allah, ulun memohon. Nah, sampai nanti setelah subuh mendengar adzan, ya, kemudian sholat subuh berjamaah, luar biasa nikmatnya. Lebih-lebih kalau pian mau istiqomah, bisa istiqomah sholat subuh berjamaah. Kalau pian ingin dibuka oleh Allah Ta'ala ilmu zahir, ilmu batin, dan ingin diperbanyak rezekinya Allah, jangan pernah lepas sholat subuh berjamaah, kecuali darurat. Pengen banyak rezeki, sholat subuh berjamaah di masjid. Biar rasakan, setahun biar rasakan. Kalau nggak begawi aja dapat rezeki, apalagi begawi. Yang nggak begawi, dapat rezeki. Apalagi yang begawi. Jadi di sini dalil bahwa terjadinya Isra wal Mi'raj sampai berangkatnya Nabi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dalil bahwa kita ini kalau ingin dekat dengan rahmatnya Allah Ta'ala, kalau ingin dekat kepada Allah harus usaha. Bagaimana mungkin rahmat akan masuk pada diri pian kalau pian tidak mau berusaha? Pakai kopiah begitu saja,
Lalu mengatakan ulun adalah wali. Benar wali, tapi wali murid. Ulun adalah khalifah bulan. Khalifah gimana? Orang ini harus biljid wal ijtihad wa bisabar, berusaha. Lihat Rasulullah berusaha untuk dekat dengan Allah Ta'ala, dengan sholat malam, dengan berzikir, bahkan kejadian Isra wal Mi'raj ini dengan proses perjalanan yang jauh, yang itu semua ditempuh dalam waktu 1 malam. Ada yang meriwayatkan 3 jam. Jutaan triliun itu ada yang mengatakan setengah jam. Allahu Akbar. Bagaimana itu perjalanannya? Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, di sini kita ini mengambil iktibar, kita mengambil pelajaran berharga bahwa kalau kita ingin dekat kepada Allah harus usaha. Pian mau rahmat masuk ke dalam diri pian, harus usaha. Pian kepingin Allah cinta lawan pian, harus usaha. Pian kepingin ilmu masuk dalam diri pian, harus usaha. Pian kepingin Allah Ta'ala itu mengangkat derajat pian, harus usaha. Pian kepingin bertemu dengan Nabi, harus usaha. Apakah pian tidak kepingin? Pian selalu didatangi oleh Nabi, harus usaha. Lam tanzal barakah min alamil ghaib illa biharaka fi alamil syahadah. Tidak akan pernah turun barokah dari alam gaib kalau kita tidak berusaha. Jangan pian pikir orang-orang saleh, orang-orang wali min uliya illah, mereka itu tidak bangun malam. Habbat ala ahli safa, safa lil hubub, kata Habib Saleh Panggul. Asas hubha alaina maghfirah تناول الأرواح والقلوب لبد ندخل نقع في الدائرة وقادر الله فرش الشعوب دائم والأفكار هم في الآخرة أرواهم طاهرة والقلوب في حضرة الله في حضرة الله في حضرة الله دائم حاضرة. Jadi dibersihkan. Ubadul lillah firusy syu'ub. Mereka-mereka orang-orang ahli ibadah yang di tempat-tempat tersembunyi, baik itu di dalam kamar, di atas gua, di mana-mana tempat beliau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada suatu malam. Daim wa afkarhum fil akhirat. Yang ada dalam pikirannya selalu berpikir tentang akhirat. Masya Allah. Makanya lagi-lagi berusaha. Semakin dekat kepada Allah Ta'ala, semakin sedikit tidur guring pada waktu malam. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu Ta'ala, semakin asyik dirinya mabuk cinta kepada Allah Ta'ala. Dia sudah tidak nafsu dengan manusia. Apa yang mau didapatkan dari manusia? Dia sudah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Mabuk cinta yang tidak pernah sadar untuk selama-lamanya. Makanya kadang-kadang orang soleh itu lebih senang menyendiri. Tapi karena magnet menyendiri orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala yang telah Allah hamburkan ke muka bumi ini, setiap orang mendengar namanya dia akan tertarik. Dia akan datang. Dia akan mengambil keberkahannya. Allah berikan daya magnet yang begitu dahsyat di dalam tubuh orang-orang pilihan Allah. Berkat usahanya tadi. Kalau nggak usaha nggak bisa. Allah berikan daya tarik pada wajahnya. Allah berikan kekuatan dalam fisiknya. Allah berikan banyak rezekinya. Allah gampangkan segala urusannya. Innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. ايش معنى وده؟ وده محبة في قلوبكم. Barang siapa orang yang beramal amalan soleh, amalan kebaikan, berzikir, sholat malam, membaca Al-Quran, membersihkan hati tadi, bermunajah kepada Allah Ta'ala,
maka Allah Ta'ala akan jadikan orang ini orang pilihan Allah sehingga dicintai oleh segenap makhluk. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dimanapun tempat orang soleh, pasti orang akan mencarinya. Orang akan mengambil keberkahannya. Orang akan selalu membutuhkannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Di mana pada waktu di Masjidil Haram di sini Rasulullah dicucinya hatinya dengan air Zam-Zam sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil yang wadih, yang jelas. Kalau pengen mau dekat dengan Allah, dia harus bersihkan hati dari sifat dengki, dari sifat hasud, dari sifat-sifat yang tidak baik. Karena ini yang menyebabkan terhalangnya rahmat wal barakat. Harus pian cuci. Bagaimana cara menyucinya? Belajar ilmu agama dan mengamalkan ilmu tersebut. Itu proses cara mencuci hati seseorang. Tidak akan mungkin bisa hati seseorang menjadi bersih kalau dia tidak mengamalkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka diibaratkan ilmu ini seperti soklin. Diibaratkan ilmu ini seperti sabun. Dapat menghilangkan noda-noda yang ada dalam tubuh kita dengan catatan ilmu ini harus diamalkan. Kalau tidak diamalkan, tidak bisa. Kalau tidak diamalkan, ilmu ini akan mencelakakan diri kita sendiri. Sekali lagi, belajar ilmu agama, tapi tidak diamalkan ilmu tersebut, maka ilmu itu akan memberikan dampak bahaya pada diri kita. Ilmu itu akan mencelakai diri kita. Ilmu itu akan menyeret kita ke dalam kehinaan. Sampai-sampai sabda Rasulullah SAW, "Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-alim la yanfa'ullah bi'ilmihi." Orang yang paling berat siksaannya nanti di hadapan Allah, mereka adalah orang yang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Mengatakan haram, tapi berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mengatakan ini tidak baik, dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Inilah contoh orang-orang yang akan Allah Ta'ala masukkan ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Kita jangan menjadi bagian darinya. Kita harus beramal dan mengamalkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bentengin diri kita. Kita bentengin akidah kita, ahli sunnah wal jamaah. Kita jaga agama kita. Kita jaga akidah kita. Kita jaga negara kita. Karena menjaga NKRI negara kita ini bagian dari akidah. Hubbul watan minal iman. Cinta kampung halaman ini bagian daripada iman. Makanya kita ini jangan sampai menjadi pengkhianat bangsa. Kita harus menjadi orang yang setia terhadap NKRI. Menjaga dari jajahan-jajahan asing dan asing. Umat Islam tidak boleh terpecah belah. Umat Islam harus bersatu. Umat Islam terus berjuang untuk memperjuangkan NKRI harga mati. Agar anak cucu kita nanti tidak berat menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya. Makanya selain berdoa, lagi-lagi harus berusaha. Jangan diam, harus berusaha. Islam dihina, diam. Terus naranya itu kenapa? Harus ada jawaban. Ya. Tadarusan dihina, diam. Nggak boleh.
yang disamakan dengan gonggongan anjing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalam Allah, ucapan-ucapan Allah Ta'ala itu apabila dibacakan, orang yang beriman, zadatu imanuhum, imannya bertambah. Al-Quran itu tidak sama dengan gonggongan anjing. Kalau dibacakan di satu tempat, maka hilanglah pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Al-Quran itu kalau dibacakan kepada diri seseorang, maka akan menjadi obat baginya. Wa yunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kok disamakan dengan gonggongan anjing? Ulun yakin orang yang begini ini, yang berkata demikian ini, pada waktu dia lahir tidak diadani, melainkan dia mendengar gonggongan anjing. Makanya nggak usah didengarin ini. Begini-begini orang-orang titipan-titipan nggak usah didengarin. Dengarin ulama yang mengamalkan ilmunya Allah. Pemecah belah begini nih. Ya, pemecah belah umat seperti ini nih, ya, orang yang nggak bisa ngaji nggak bisa, nggak usah didengerin. Yang ingin menghancurkan keutuhan NKRI seperti ini, orang bodoh seperti ini bodoh, luar biasa, nggak usah didengerin. Kita dengerin ulama-ulama intelektual. Tapi tetap diberikan nasihat, dan tetap yang demikian ini harus dituntut dengan hukum yang berlaku, karena ini adalah pelecehan dan penghinaan terhadap Islam. Dan alhamdulillah MUI telah memberikan tuntutan. Harus diproses ini, nggak bisa. Siapapun yang berbicara nggak bisa. Penghina Islam begini nggak boleh dibiarkan, nggak boleh. Ya. Adzan tilawatul Quran itu menerangkan hati. Tidak ada obat yang dapat menenangkan hati melebihi daripada Al-Quran, kalamullah. Coba pian lihat bacaan Al-Quran. Jujur, pada saat pian membaca Al-Quran, hati pian menjadi gelisah atau tenang? Tenang atau gelisah? Itu pengaruh cahaya ilahiyah yang ada di dalam Al-Quran. Umat Islam ulun pesan kerapatkan barisan. Umat Islam jangan berpecah belah. Umat Islam jangan mau diadu domba. Umat Islam tetap bersatu. Masuk bulan suci Ramadan, ramaikan Al-Quran. Kalau perlu mikrofon jangan satu, pasang 10 mikrofon. Ini pengaruhnya Al-Quran dibaca ini, setan-setan seberataan lari. Cuman ada batasan-batasan waktu yang harus kalian perhatikan. Kalau sudah malam ya sudahlah. Waktunya ada waktu-waktu tertentu. Begitu. Oh, jam 11, jam 12 ya sudah, kecilkan aja. Kalau umpamanya pian mau lanjut sampai subuh nggak masalah, nggak usah pakai mikrofon. Begitu, ada batasan-batasan yang harus pian perhatikan. Tapi orang tidak setuju, tidak ridho kalau Al-Quran disamakan dengan gonggongan anjing. Na'udzubillah min dzalik. Celakalah orang-orang yang menghina hukum Allah. Celakalah orang yang meremehkan hukum Allah. Mudah-mudahan NKRI terus dijaga oleh Allah Ta'ala dari kehancuran, dari makar-makar orang-orang yang ingin menghancurkan NKRI dengan alasan ini dan itu. Amin ya Rabbal. Dan Islam tetap jaya. Amin. Islam tetap memberikan bimbingan yang baik. Dan tetap siapapun yang menghina Islam, kita tidak akan pernah ridha. Nabi itu orang yang paling sabar kalau dihina, kalau itu urusan yang berhubungan dengan pribadi Nabi. Tapi kalau sudah yang berhubungan dengan agama, tidak ada yang bisa meredam kemarahan Nabi Muhammad SAW. Jangan kalau Al-Quran dihina, oh sabar, sabar aja. Islam rahmatan lil alamin, hancur Islam. Tak boleh begitu. Makanya usahakan mendukung MUI dan sebagian ormas yang menuntut, yang mengatakan bahwa gonggongan anjing disamakan dengan adzan, dituntut harus berlaku tuntut dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Wajib dituntut dan wajib diturunkan dari jabatan.
Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal. Panjang sekali berhubungan dengan masalah Isra wal Mi'raj. Besok kita akan lanjut episode ini berada di Kuala Lumpur. Insyaallah. Ya, karena ini panjang. Bagaimanakah kejadiannya? Lalu kapan kejadiannya? Dari manakah kejadiannya? Besok kita akan lanjut yang berhubungan dengan Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan diberikan panjang umur di mana. Adapun kita pada malam ini pula sekaligus mengadakan haulan Tuan Guru Sekumpul. Sekali lagi, pentingnya kita seberataan ini mencintai orang yang dekat dengan Allah. Ingat, pentingnya kita seberataan ini mencintai orang yang dekat dengan Allah. Karena orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ini dapat menyambungkan hubungan kita dengan Allah. Dan keberadaan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Ta'ala ini bermanfaat buat diri kita. Baik keberadaannya di dunia atau mereka yang telah berpindah ke alam sana. Manfaat itu tidak hilang. Manfaat keberadaannya orang-orang soleh di dunia ini, kita dapat mengambil pelajaran melalui ilmu-ilmu yang telah diamalkan, ilmu-ilmu yang telah diajarkan, sehingga membimbing kepada kita seberataan menuju hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu Ta'ala, membimbing kepada kita seberataan kepada jalan penyebab terbukanya pintu rahmat wal barakat. Ini berkat bimbingan orang-orang yang dekat dengan Allah. Adapun manfaatnya dekat dengan orang yang dekat dengan Allah setelah orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ini wafat, pindah ke alam barzakh, beliau yang ada di alam sana tidak akan pernah melupakan kita yang mencintainya, mendoakannya, membacakan Fatihah buat dirinya. Beliau juga mendoakan kepada kita. Karena setiap kiriman itu datang dari fulan, dari Ustaz Nasrullah, dari ini, dapat itu. Ada alamat-alamat tertentu pengirim-pengirim terhadap orang-orang saleh. Hal yang paling penting adalah kita menteladani orang-orang yang dekat dengan Allah. Pian tidak akan pernah susah. Walaupun pian ini tidak belajar di pesantren, tidak pernah masuk ke madrasah, tidak pernah pian ini mendapatkan belajar makrifat khusus, tapi pian mengikuti jejak orang soleh tadi. Oh, orang soleh salatnya demikian, kalau lompat aja. Orang soleh pakaiannya demikian, lompat aja. Alhamdulillah. Oh, ulun mendengar orang soleh itu dikit begini-begini, umpat aja. Kalau sudah umpat pian seberataan, lambat laut pian akan umpat yang lebih jauh lagi. Lambat laut pian akan diberikan keberkahan dalam melaksanakan itu semua. Keberadaan orang-orang soleh ini menguntungkan buat kita seberataan. Lihat bagaimanakah Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani yang beliau lahir di Tunggul Irang, di Martapura, dalam pagar ya. Nah, tanggal 11 Februari tahun 1942 Masehi. Beliau meninggal tahun 2015. 2005. Tahun 2025 ya? 2005 ya? Tahun 2005. Berarti betul, tahun 2005, betul. Beliau meninggal tahun 2005. Jadi umur beliau kurang lebih 63 tahun. Masya Allah.
Waktu yang Allah berikan terhadap tuan guru ini dipergunakan seberatan untuk di jalan Allah. Mulai masih anak-anak tuan guru ini mendapat pendidikan dari orang tuanya, lalu mendapat pendidikan dari pamannya, tuan guru Saman Mulia, kemudian mendapatkan pendidikan terus sampai ke Madrasah Darussalam, kemudian pindah lagi, kemudian beliau pindah di Bangil, belajar juga kepada tuan guru Syekh Syarwani Abdan, dan beliau diperintahkan oleh tuan guru untuk mengambil berkah datang ke Habib Saleh Panggung. Berbulan-bulan tuan guru datang ke situ, duduk di Habib Saleh Panggung, sampai terbukanya itu ilmu zahiran wa batinan terhadap tuan guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Proses ini wajib dilakukan. Orang mau dekat dengan Allah tidak pakai ilmu, nggak bisa. Makanya Allah turunkan ini Al-Quran, tujuannya hudan linnas wa bayyanatin minal huda wal furqan, untuk memberikan petunjuk kepada manusia dan menjelaskan petunjuk itu sejelas-jelasnya. Jadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada satupun yang tidak berilmu, seberataan berilmu. Mereka mengerti kitab, mereka hafal Al-Quran. Kadang-kadang diberikan oleh Allah taala ilmu zahir, ilmu batin itu dalam sekejap. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana beliau dengan sungguh-sungguhnya, dengan kesabarannya, dengan ikhlasnya, ya, mengajarkan ilmu agama dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan beliau tuan guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani ini mulai masih kecil dididik oleh orang tuanya untuk cinta kepada ilmu dan cinta kepada ulama. Nah, ini dalil bahwa pendidikan anak itu penting, harus dalam pantauan kedua orang tuanya. Kalau anak ini dibiarkan berteman dengan siapa saja, itu anak pian. Begitu dilihat anak pian ini ada perubahan dalam segi berbicara atau perbuatan, pian harus cepat tangkap, ini pasti akibat teman. Atau akibat pengaruh apa yang ia lihat, baik di media massa atau. Cepat orang tua bertindak. Makanya Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani ini dalam pantauan ketat orang tuanya, sehingga beliau diangkat derajatnya oleh Allah, beliau diberikan fasilitas, diberikan kekhususiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, digampangkan oleh Allah taala ilmu zahir dan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang batin. Kita seberataan wajib cinta terhadap orang-orang saleh ini. Bagaimana Habib caranya Allah mendapatkan barakah dari orang-orang saleh? Tanamkan husnudzon terhadap dia. Jangan pernah ada sudzon terhadap orang-orang pilihan Allah. Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan, "Alaika bisuhbatil akhyar wa ta'addub bi adabihim wa istifada min qawlihim wa af'alihim wa bi ziyaratil ahya'i wal amwat minhum ma'a ta'dhim balik lahum فبذلك يحصل الانتفاع للزائر يفيد المدد من جهاتهم وإنما قلة الانتفاع للصالحين بحيث قلة التعظيم والضعف حسن الظن فيهم فحرموا بركاتهم ولم يشاهدوا بكرامتهم حتى توهموا أن أهل الزمان حال عن الأولياء وهم فبحمد الله هم كافرون ظاهرون مخفيون لا يعرف إلا من نور الله قلبه بنور التعظيم وحسن الظن فيهم فقد قيل المدد في المشهد. Beliau Habib Abdullah bin Haddad mengatakan, "Alaika bisuhbatil akhyar wa ta'addub bi adahihim wa istifatihim." Hendaklah kalian ini berperilaku baik terhadap orang-orang pilihan Allah Ta'ala.
wastifada min qaulihim wa af'alihim, mengambil faedah dari akhlak beliau, dari ucapan beliau, dari tutur kata beliau, dari amalan-amalan ilmu yang beliau itu amalkan. Wa bi ziyaratil ahya'i wal amwat. Kalau kalian bisa menziarahinya pada waktu hidup, ziarahilah pada waktu meninggalnya. Karena hakikatnya orang-orang saleh ini, beliau tidak mati total, beliau ada. Beliau mendoakan, beliau hidup di alam barzakh itu. Kata Allah Ta'ala, wa la taquluna liman yuqtalu fi sabilillah amwatun bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengatakan orang yang mati di jalan Allah Ta'ala mereka ini mati total. Tidak, bal ahya'un, mereka hidup. Harus ingat, datang terhadap soleh wajib hati pian seberataan ini mempunyai perasaan husnudzan. Maka orang soleh akan mendoakan pian di situ. Tapi kalau dalam hatinya penuh dengan su'dzan, tujuan yang tidak baik, su'dzan di dalam hatinya, berkata sebagian ulama-ulama sufi menerangkan sebagian orang wali itu apabila didatangi nggak ada orang wali di situ lari. Orang walinya ke tempat lain. Nggak mau menerima tawassulnya orang yang tidak husnudzan terhadap orang-orang pilihan Allah Ta'ala ini. Kalau sudah demikian, perasaan husnudzan, ya, wastifada min qawlihim wa af'alihim wa bi ziyaratil ahya'i wal amwat minhum ma'a ta'dhim baliqalhum fabidzalika yahsul al-intifa' lizairi yafidul madad min jihati. Ini akan mendapatkan manfaat yang begitu besar. Jangan dipikir orang-orang soleh itu nggak ada manfaatnya. Beliau telah meninggal dunia. Oh, banyak manfaatnya, banyak sekali. Habib Saleh Tanggul itu terkenal sahibud darah. Ya, beliau ini kalau ziarah ke satu tempat, beliau ini kalau sudah memanggil orang-orang soleh pasti datang kepada beliau. Pasti datang. Sampai-sampai beliau mengatakan dalam satu ucapannya, dalam satu syairnya, Indal Syekh, maksudnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Indal Syekh, tubul waktu hadir, selalu hadir dalam keadaan terjaga, demikian juga dalam keadaan mimpi. Indal Syekh, tubul waktu hadir, bahr yaltum ala rasul jazirah, dub yadrik ala zahir wa batin fi umur muhim nastashirah. Datang kepada baik dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan mimpi. Ada hal yang penting ulun musyawarahkan dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi manfaatnya besar. Orang-orang soleh yang di alam sana ini tidak mati total. Mereka hidup bal ahya'un. Tinggal kita saja. Kalau kita husnudzan terhadap orang-orang soleh, kita akan mendapatkan keberkahannya. Kita akan mendapatkan cahayanya. Kita akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang pilihan Allah. Makanya dengarkan, kadang-kadang ada pengajian tuan guru yang ada di kaset itu didengarkan, diulang-ulang. Apabila ada haulan tuan guru sekumpul tidak bisa dilakukan sana, dilakukan semampu dia di mana. Sebagai bentuk kecintaan dia dengan membacakan Fatihah, membacakan Yasin, membacakan biografinya, kemudian tiru apa yang terjadi pada biografi tersebut. Ulun sarankan kalau mau meniru orang soleh itu, tirulah sebelum dia menjadi orang alim, sebelum dia menjadi orang wali. Jangan pian tiru sesudah sini jadi orang alim. Jangan pian tiru sini setelah menjadi orang wali. Dan mau meniru orang soleh, orang wali, jalan di atas air, mau meniru. Nah, apa biar tiru? Ampih napas dia nanti. Dan meniru orang wali dibakar kakinya, nggak masalah. Mau meniru itu, nggak masalah, silakan. Tapi mati dia nanti. Kalau mau meniru, bisa terbang, nggak apa-apa, terbang aja dari atas itu. Nggak bisa. Kalau meniru orang wali itu jangan
meniru pada saat itu menjadi orang wali. Tapi tirulah bagaimana proses menjadi orang walinya. Meniru sholatnya, meniru kekhusyuannya, meniru pengamalan ilmunya, meniru keikhlasannya, meniru keistiqomahannya. Kalau ini pian tiru, insya Allah pian akan menjadi orang wali min awliyaillah. Karena siapa yang menjadikan orang wali ini wali min awliyaillah? Bukan dirinya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala man yaqtadi bil wali fi hala bidayat seorang wali. Kan itu orang wali sebelum jadi orang wali saja. Bagaimana dakwanya, bagaimana sabarnya dalam menghadapi berbagai macam ujian, bagaimana ikhlasnya, bagaimana istiqomahnya, yang sabar dalam menghadapi ini semua. Maka Allah Ta'ala akan angkat derajat dia sebagaimana Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang pilihan Allah. Mudah-mudahan apa yang kepada akan ini bermanfaat dan membawa barokah yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj dan haulan Tuhan Kudus kumpul ini, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita sebenarnya, membukakan pintu rahmat wal barokah kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan keluarga besar kita seberatan keluarga besar yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang tua kita yang telah meninggal. Diterangkan kuburannya ya Allah, diangkat derajatnya ya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan tuan rumah yang telah memberikan fasilitas terhadap kita, dia diberikan panjang umur, berkah zahir dan batin. Demikian juga kameramen kita, ya, panitia semuanya menuju diangkat derajatnya, diberikan barokah, dan hadirin yang hadir semuanya diberikan keberkah. Basyiru, mudah-mudahan yang hadir semuanya diberikan kabar gembira, dikabulkan hajatnya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Berbicara tentang Isra Mi'raj khususnya di bulan Rajab ini banyak. Besok kita akan kupas tuntas masalah yang berhubungan dengan Rajab, terjadi perang Yarmuk di Rajab, bagaimanakah penaklukan Baitul Maqdis, bagaimana terjadi kehususian yang Allah berikan berkah di bulan Rajab. Insyaallah biidznillah besok kita berada di Kuala Lumpur, insyaallah. Doa penolong sehat wal afiat panjang umur. Ulun akan doakan pihak sebelahan. Amin ya Rabbal. Dan pengajian bulan depan tinggal satu episode lagi, kemudian libur sementara menghadapi bulan suci Ramadan. Tanggal 24 Maret. Sekali lagi bulan depan insyaallah tanggal 24 Maret kita akan membahas masalah yang berhubungan dengan fadilah Sya'ban dan Ramadan, karena setelah itu kita libur. Tapi untuk peserta pengajian di WA dakwah ulun berharap kalian terus memantau sajian hati terus. Ya, bisa disebarluaskan, bisa terus diamalkan, terus walaupun di Ramadan itu libur, tapi tetap pembahasan ilmiah tetap berjalan. Tetap bimbingannya tetap berjalan. Cuman keadaannya aja yang berbeda. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita bertemu kembali bulan depan, jatuh pada tanggal 24 Maret. Amin ya Rabbal. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Insyaallah besok malam berada di Kuala Lumpur peringatan Isra Mi'raj dan haulan Tuhan Kudus. Amin ya Rabbal alamin. Selamat datang.